Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-yamin al-mujahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilabil adyan wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ikramih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qawm wa tanfaridu bihi al-quram wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatimi wa istaghfaru dhammaru bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pelajar ngaji, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama, lupa kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah bahwa kita masih bisa hadir duduk bersama di majlis maulid kita setiap malam Sabtu, dan kita sangat berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran kita, kiranya dijadikan wasilah sebagai penghapus dosa-dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, dan dosa keluarga kita yang lain yang sudah berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam berlimpah curah pada pemimpin agung, pemimpin manusia di dunia wal akhirah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kita bermohon kepada Allah supaya semua sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, sholawat-sholawat yang kita bacakan, maka dengan itu pula dijadikan wasilah supaya nanti di yaumil mahsyar kita diizinkan Allah mendapat pertolongan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada malam ini sebelum Ustaz mulai
pengajian kita. Mohon ikhlas ridhonya membacakan surat Al-Fatihah. Kalau membaca ya, pertama kita hadiahkan buat ayah dan ibu kita. Ingat, dimanapun kita berada, selesai sholat bacakan Fatihah dulu. Yang kedua untuk guru-guru kita. Kemudian lanjut untuk keluarga kita yang lain. Juga untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Wabil khusus pada kesempatan ini untuk yang mewakafkan tempat ini almarhum Bapak Haji Sugeng bin Haji Miru, untuk orang tua ya, Ustaz Ibrahim, yaitu almarhum Bapak Haji Aliuddin bin Sumatera, mertua Ustaz Bapak almarhum Bapak Amin Sultan bin Ali, dan semuanya yang masih hidup dan tidak disebutkan namanya. Juga untuk Ananda Fahri Mahmud yang hari ini berulang tahun, hari miladnya ya 24 tahun ya. Semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat istri juga yang baru selesai dalam sekolahnya di tingkat SMP dan akan melanjutkan ke tingkat berikutnya SMA. Tak lupa pula buat saudara Pak Ustadz yang masak dan dari Bandung hari-hari sampai dia nasi, semoga diberikan kesehatan. Juga buat kita semua yang hadir, kiranya Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Wa ala niyatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita malam ini, saya ambil tema bahagiakan terus orang tua. Kenapa mengambil tema ini? Ini penting supaya kita sebagai anak jangan pernah lupa pada jasa-jasa orang tua. Bahkan saking tingginya orang tua kita posisinya dalam Al-Quran itu, Allah taruh setelah perintah menyembah Allah. Ada ayat dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Al-ayat. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan yang lainnya. Kemudian apa yang dilanjutkan? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi luar biasa kita disuruh menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Lalu perintah berikutnya setelah menyembah Allah, kita disuruh berbakti sama orang. Ini apa maksudnya? Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi secara tekstual bisa kita tangkap bagaimana berbakti kepada orang tua memiliki nilai yang tinggi dan mulia. Ingat ya, dalam ayat yang lain, wala taqul lahuma uff, jangan kamu berkata ah. Kalau disuruh diminta orang tua jangan aja juga ya. Jadi perlu diingat semuanya teman-teman sekalian, bahwa apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita miliki saat ini, dan semua manusia ya
itu tidak lain adalah berkat dari perjuangan orang tua. Kita nggak bisa seperti saat ini, karena adanya kita ini dilahirkan dari ibu. Kita nggak bisa seperti saat ini karena ayah kita berjibaku berjuang, ya, sampai berlelah-lelah mencari nafkah untuk kita. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 14. Allah begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Luar biasa. Kalau tadi setelah menyembah Allah kita suruh berbakti, kalau sekarang ayatnya lebih tegas lagi, bersyukur kepadaku kemudian kepada kedua orang tua. Jadi jangan pernah kita berkata, oh saya dulu orang tua saya tidak menyekolahkan saya, akhirnya saya jadi seperti ini. Tidak boleh. Oh dulu orang tua saya menelantarkan saya sehingga saya seperti ini. Tidak boleh. Ingat, apapun yang kita miliki saat ini berkat orang tua. Jadi kalau Allah memerintahkan bersyukur kepadanya, artinya kalau kamu ingin terus eksis, ingin terus mendapat nikmat Allah, maka bersyukur kepada Allah. Kalau nikmat itu pengen terus langgeng, juga harus bersyukur kepada orang. Di sini ada yang kerja, ada yang bekerja, ada yang sudah bekerja, ada yang mayoritas sudah masih sekolah. Ingat, kalau kalian sudah memiliki pendapatan berapapun itu, ketika menerima gaji, menerima uang, menerima penghasilan, ya, bahagia kan? Bahagia. Tapi coba kalian ingat-ingat ketika kalian menerima uang orang tua kalian, bahagia kan? Kadang-kadang kita lupa, ya, padahal orang tua kita yang di rumah atau yang jauh di sana, ya. Orang tua nggak minta harta anaknya, tapi kita sebagai anak harus sadar diri kalau kita bahagia, maka orang tua kita harus lebih bahagia. Bahkan ketika orang tua melihat anaknya bahagia, pasti orang tua lebih bahagia. Permasalahan kadang-kadang kita ini lupa, ya, duit kita belanjakan sendiri, kita belanjakan kepada keluarga kita sendiri, dan kita melupakan orang tua. Padahal Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayka, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang. Jangan sampai kita bahagia, orang tua kita lagi sedih. Ingat dulu ketika kita masih kecil, kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita rela begadang setiap malam untuk apa? Menunggu anaknya sampai tidur. Orang tua kita rela lapar, yang penting anaknya ini. Orang tua kita rela jalan jauh berkilo-kilometer, bahkan kita digendong, ya. Apa orang tua kita bayangan? Tidak, karena memang Allah masukkan sifat rahmat kepada orang tua, artinya kasih sayang tanpa pamrih. Kalau sekarang kita sudah dewasa, sudah punya penghasilan, maka seyogianya
kita juga bagikan kebahagiaan itu kepada kedua orang tua kita. Anishkuri wali walidain, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua, walaupun orang tua itu tidak minta. Anak-anak sekalian, maka coba kita lihat salah satu peristiwa. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya ibu yang sudah tua renta, kata si laki-laki. Saya yang ngurusin, saya yang menyuapin, saya yang membersihkan tubuhnya, bahkan saya yang gendong ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Apakah pekerjaan saya ini sudah bisa dihitung membalas jasa ibu saya? Apa kata Rasulullah? Wahai fulan, bahkan lebih dari itu kalau kamu lakukan, kamu belum bisa membalas jasa ibu. Jangankan hal-hal yang berkaitan dengan menjaga diri, satu desakan nafas rasa sakitnya ketika melahirkanmu, satu desakan nafas belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi memang jasa orang tua tidak bisa terbayarnya bisa. Kalau kita mau membayar tidak bisa, kita hanya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, orang-orang yang sukses mereka bukan karena pandai cerdas, bukan. Ya, poinnya mereka adalah berbakti sama orang. Ridho bil walidain wa suhbatuhum fi suhbil walidain. Itu ridho Allah, ya, dihitung dari keridhaan orang tua, dan murka Allah juga dihitung dari murka orang. Jangan sampai orang tua kita murka. Baik, sukses cari ridhonya pada kedua orang tua, apalagi orang tua yang masih ada, ya, masih sehat, ringankan pekerjaan. Kalau kita belum bisa memberikan dalam bentuk materi, ringankan pekerjaan, ya, buat dia bahagia, semampu kita sebagai anak. Jangan kita melakukan hal-hal yang justru membuatnya bersedih. Jangan kita melakukan hal-hal yang justru membuatnya merasa terhina, bahkan merasa menyerah dalam mendidik kita sebagai anak. Jadi sekali lagi, terus bahagiakan orang tua itu ramai. Jadi kalau kalian pengen doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangi orang tua, minta ridho. Bapak Ibu, saya punya hajat dan keinginan ini, ya, tolong doakan saya, maafkan saya kalau saya punya salah-salah. Bapak Ibu, insya Allah ketika kamu berdoa dengan mendatangi orang tuamu sebelumnya, Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Jadi kesimpulan taklim kita kajian malam ini, poinnya adalah ayo kita terus bahagiakan orang tua kita semampu kita. Jangan biarkan ayah ibu kita bersedih, ya, jangan biarkan ayah ibu kita merasa tersiksa melihat anak-anaknya. Jaga akhlak kita depan, jaga ucapan kita, jangan suara kita lebih tinggi dari orang tua kita. Ya, jaga itu ada anak kepada orang tua. Malah kalau bisa, ya, kalau bisa, ini cucu Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kalau lagi makan di meja sama orang tuanya, sama ayah ibunya, dia tidak mengambil makanan lebih dulu kecuali orang tuanya sudah mati. Bahkan dia kalau mau ngambil itu takut, khawatir orang tuanya pengen makanannya itu. Ya, sampai segitu adabnya orang tua.
generasi Islam, generasi Muslim dan Muslimah. Maka kita harus belajar untuk berakhlak yang baik kepada orang. Mudah-mudahan ya, kita yang hadir semua di sini Allah bimbing dengan hidayah dan taufiknya, kita bisa berakhlak yang bagus, kita bisa berbakti kepada orang tua kita, dan kita dicatat sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya sebagai pribadi, anak-anak sekalian, setiap habis sholat jangan lupa bacakan Fatihah untuk ayah, ya. Jangan lupa walaupun sekali bacakan Fatihah, ingatkan untuk ayah kita, sebutkan namanya, ya. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah khusus buat ayah dan ibu kita. Ya, buat ayah dan ibu kita, juga buat keluarga kita yang lain yang masih ada dan sudah meninggal dunia, juga buat yang sedang sakit, ya, yaitu Nasan bin Sakin, ya, abangnya Bang Rian, ya. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, ya. Siapapun dia yang kita kenal atau tetangga kita yang sedang susah diberikan kemudahan, yang sedang gelisah galau, ya, Allah berikan jalan keluar sehingga menjadi bahagia. Dan juga kita mohon kepada Allah dengan surat Al-Fatihah ini, ya, ini bulan sudah masuk bulan malam, bulan 1 Zulhijjah. Kita minta sama Allah supaya nama kita, nama keluarga kita dicatat sebagai orang-orang yang nanti bisa berziarah ke Baitullah di Mekah Mukarramah, dan berziarah ke makam Nabi di Madinah dan ke tempat-tempat yang lain yang Allah berkahi. Semoga keinginan ini menjadi takdir untuk kita, keluarga kita, yang tidak dihapus lagi sebelum ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Yang salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya rahim. Allahumma bihamdika Fatihah wa Fatihah wa bikaramati Fatihah wa bimu'jizati Fatihah wa bisyafa'ati Fatihah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala al-qulub wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf
sehat, kemudian untuk kekurangan